Oke, ini hasil menggabut malam ini setelah ada sepupu yang nanyain tentang tugas gimana cara ngebuktiin rumus volume tabung dengan pendekatan volume kerucut. Sebenarnya ini udah jadi pertanyaan pribadi juga dari 1 tahun sebelumnya, ya sekitaran 1 tahun sebelumnya, karena waktu itu lagi les privat anak kelas 9, kemudian dia nanya ada tugas dari sekolah ngebuat bangun kerucut sama ngebuat bangun tabung untuk ngebuktiin kalau volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut, dan dia buatnya pakai karton. Nah, masalahnya itu di sini. Kalau kita ngebuat dari karton, kita gunting-gunting kartonnya itu sehingga bentuknya jadi bentuk tabung dan bentuknya kerucut. Yang jadi masalah itu untuk ngebuat bentuk kerucutnya. Kalau bentuk tabung ini dia masih bisa dibilang simple karena bagian atasnya bagian atasnya itu cuman bentuk lingkaran, bagian bawahnya dia cuman bentuk lingkaran, kemudian bagian yang ini bagian selimut tabungnya itu kalau dia dibelah kayak misalnya kertas di kaleng susu tuh. Kalau dibelah dari atas ke bawah dia bentuknya akan jadi persegi panjang dia. Yang mana ya kita gampang-gampang aja itu untuk ngebuatnya dengan ukuran tertentu. Nah, cuman masalahnya ketika kita mau buat kerucut, jaring-jaring kerucut tuh bentuknya kayak gini nih. Dia ada aduh, dia ada alas kerucut yang berupa lingkaran, dan ini masih nggak masalah kalau yang berupa lingkaran karena yang berupa lingkaran itu masih bisa kita ukur berapa nih jari-jarinya. Oh iya, sebelumnya untuk ngebuat atau membuktikan bahwa volume tabung itu 3 kali dari volume kerucut, syaratnya adalah jari-jari tabung sama jari-jari kerucut itu harus sama. Kemudian tinggi tabung dengan tinggi kerucut juga harus sama. Nah, jadi bagian situnya mau kita hitung. Artinya kita pertama itu menentukan dulu tabung yang mau kita buat. Jari-jarinya itu berapa? Misalkan 7 cm jari-jarinya. Habis itu tingginya mau berapa? Misalkan 10 cm. Tugas kita adalah ngebuat kerucut di mana jari-jari kerucut ini nanti jadinya adalah 7 cm dan tinggi kerucut adalah 10 cm juga. Cuman masalahnya kalau secara perhitungan, gimana caranya kita mau ngegunting karton yang tadinya bentuknya persegi panjang sehingga jadi jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut itu bentuknya, oke kita ulangi, alasnya itu berupa lingkaran, yang mana ini nggak masalah karena R-nya itu bisa kita ketahui dari mana, dari yang udah kita tentukan tadi, kayak misalnya 7 cm tuh jari-jarinya. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagian selimut tabung karena bentuknya itu berupa berupa juring lingkaran. Berupa juring lingkaran dengan bagian yang S ini kan selimut tabung. Jadi kita ngebuat dari karton itu kita potong sehingga dia itu bentuknya adalah lingkaran dengan jari-jari lingkarannya itu yaitu sepanjang S. Pertanyaan berikutnya muncul nih. S-nya itu sepanjang apa? Kemudian kalau misalnya kita mau buat juring lingkaran itu berarti kan dia punya sudut bagian sininya. Dia punya sudut, katakanlah sudut theta gitu. Nah, sudut theta itu besarnya berapa derajat? Sehingga dia presisi itu waktu kita gunting sehingga dia membentuk suatu kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Yang mau kita tentukan lah pokoknya. Oke, pertama untuk nyari S-nya itu bisa kita lihat dari kerucutnya itu sendiri. Dari kerucutnya itu sendiri, ternyata dia kebentuk kayak segitiga siku-siku nih bagian sini. Sehingga ada korelasi antara S dengan T dan R. Dimana untuk nyari S, itu kita bisa menggunakan S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini pakai rumus Pythagoras gitu ya, karena dia berupa segitiga siku-siku. Oke, permasalahan S sudah kelar nih. Permasalahan yang kedua adalah berapa sudut tetanya.
dari karton yang awalnya berupa persegi panjang, kemudian kita potong berupa bentuk lingkaran dengan jari-jari S, yang mana S-nya udah ada rumusannya di sini, akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Selanjutnya kita mau motong itu karton yang udah bentuk lingkaran, itu besar sudutnya mau berapa? Biar dia terbentuk tingginya 10 cm, jari-jarinya 7 cm. Oke, kita lanjutin lagi di sini nih. Misalkan ini karton yang udah dipotong. Ini karton yang udah dipotong yang berupa lingkaran. Kemudian jari-jari dari karton besar yang udah dalam bentuk lingkaran itu jari-jarinya adalah sepanjang S. Dan kita tahu ini bagian yang merah yang tebal itu merupakan alas dari kerucutnya nanti. Dimana kalau kita lihat ulang, jaring-jaring dari sebuah kerucut itu bentuknya kayak gini nih. Ini alasnya, kemudian ini bagian selimutnya. Nah, di bagian selimutnya, bagian yang hitam, ini kita tahu dia jari-jarinya itu yaitu S. Kemudian bagian yang merahnya ini, yaitu 2PR, atau kalau dari kerucut ini ya jelas dianya merupakan keliling dari suatu lingkaran gitu ya. Jadi 2PR nih. Oke. Nah, materi selanjutnya ini materinya ada di kelas 8 nih, tentang menghitung panjang busur. Ya, menghitung panjang busur nih. Sehingga kita nanti bisa ngebuat suatu juringnya. Untuk menghitung panjang busur, rumusnya itu ada nih. Ada korelasinya terhadap sudut tetanya. Di mana 2PR atau panjang busur yang mau kita kehendaki ini, rumusnya adalah theta bagi 360 derajat, yaitu satu putaran penuh gitu ya. Satu putaran penuh di 360 derajat dikali sama keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran tuh jari-jarinya adalah S. Makanya di sini ditulis keliling lingkaran S, KS. Berarti dari rumus ini 2PR itu kan udah diketahui nantinya. Kenapa bisa diketahui? Karena R-nya udah kita tentukan, yaitu yang contoh tadi itu 7 cm misalnya. Oke. Berarti untuk mencari tetanya di sini berarti bisa kita cari nih. Tetanya sama dengan 2PR dibagi 360 derajat 2PR dibagi keliling lingkaran S dikali 360 derajat. Oke. Sehingga kita dari dari karton yang udah kita potong berupa lingkaran tadi, itu bisa kita tentukan berapa mau besar sudutnya. Sehingga dia menghasilkan suatu bentuk kerucut yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Oke, kita ulang sekali lagi pembahasannya nih, memang agak panjang nih. Awalnya kita mau ngebuat kerucut dan tabung. Tabung dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Kemudian kita mau ngebentuk kerucut di mana jari-jarinya harus sama kayak tabung, yaitu 7 cm dan tingginya pun harus sama dengan tabung, yaitu 10 cm. Pertanyaan kedua, kerucut itu bentuk jaring-jaringnya berupa alas yang berupa lingkaran, kemudian selimutnya yang berupa juring lingkaran. Nah, untuk ngebuat alas lingkarannya itu nggak masalah karena kita tinggal tentuin aja jari-jarinya di mana udah diketahui yaitu 7 cm, dan ya gampang tinggal kita potong aja gitu. Yang jadi masalah adalah kita mau ngebuat juringnya. Juringnya itu kita harus tahu dulu berapa S-nya. Si jari-jari lingkaran yang besar dari juring ini. Kemudian berapa sudut yang mau kita potong sehingga dia bentuknya jadi kerucut yang diharapkan. Jadi tadi ada 2 tuh ya. Jadi ini tinggal pengulangan lagi nih.
Untuk S-nya kita lihat dari kerucut ini. Kerucut ini ternyata dia bisa, kalau dilihat ya, ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti untuk mencari S, yaitu tinggal akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Yang ini nih, S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya yang 7 cm, T-nya 10 cm. Oke, ketemu tuh untuk S-nya. Jari-jari lingkaran yang besar yang di karton yang mau kita buat tadi. Oke, kemudian untuk tetanya, nyari tetanya dengan rumus yang ini nih. Sudutnya adalah 2πr, di mana R-nya adalah 7 cm, dibagi dengan keliling lingkaran S. S-nya yang udah dicari yang pakai akar-akar tadi tuh, dikali sama 360 derajat. Oke, inilah hasil menggabut malam ini. Terima kasih apabila menyimak sampai akhir. Semoga mendapat insight dan semoga bisa melihat matematika dalam perspektif yang lain, yaitu walaupun ini tugasnya tugas kelas 9 ya, maksudnya tugas yang katakanlah untuk umur-umur kita mungkin tugas yang sepele, tapi gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu dengan bantuan matematika itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.